Ayo. 1, 2, 3, Alif mulai. Aduh. Oh ya, emang harus gue tah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang hubungan industrial dan K3, yaitu keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Indah Rahayu. Hubungan industrial dan K3, keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Pengertian industrial menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan Kerjaan, Pasal 1 Angka 16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kedua, pengertian K3 menurut ilmuwan keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya saya. Kedua, pengertian manajemen kesehatan. Sering disebut sebagai suatu proses kegiatan atau suatu seni untuk mengatur dan menggerakkan para petugas sumber daya manusia dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam organisasi dalam upaya untuk 1. Mengetahui adanya persoalan pelayanan kesehatan. 2. Mendefinisikan persoalan pelayanan kesehatan. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan pelayanan kesehatan. 4. Data dan informasi yang timbul dalam pelayanan kesehatan. 5. Menyusun alternatif penyelesaian persoalan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir ialah mengambil keputusan pelayanan kesehatan dengan memilih salah satu alternatif penyelesaiannya dan melaksanakan keputusan serta tidak lanjut untuk mencapai tujuan yang harus dicapai. Dan yang kedua yang akan mempresentasikan Saudari Putri Kurnia. Manajemen keamanan informasi atau manajemen keselamatan. Ayo, Putri. Pengertian manajemen keselamatan adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Pengertian manajemen kesehatan sering disebut sebagai suatu proses kegiatan atau suatu seni untuk mengatur dan menggerakkan para petugas sumber daya manusia dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam organisasi dalam upaya untuk 1. Mengetahui adanya persoalan pelayanan kesehatan. 2. Mendefinisikan persoalan pelayanan kesehatan. 3. Mengumpulkan data-data yang terkait dengan pelayanan kesehatan. 4. Data dan informasi yang timbul dalam pelayanan kesehatan. Manajemen keamanan informasi atau information security management merupakan aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman dan terjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaannya sehingga dapat meminimalisirkan kerugian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga sumber daya informasi aman, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi setelah suatu bencana atau jebolnya sistem keamanan. Dalam menjalankan aktivitasnya, manajemen keamanan informasi memiliki beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan, mengidentifikasi resiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Muhammad Alif. Selanjutnya, menyeimbangkan persoalan keamanan pemberi kerja dan hak karyawan. Hak privasi, right to privasi seseorang didefinisikan dalam istilah hukum sebagai kebebasan dari gangguan yang keterlaluan terhadap urusan pribadi mereka. Semakin gangguan teknologi di organisasi menjadikannya lebih sulit untuk menyeimbangkan hak keamanan pemberi kerja dengan persoalan privasi karyawan. Di satu sisi, para pemberi kerja memiliki hak yang sah untuk memastikan bahwa karyawan melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya di sebuah lingkungan yang aman. Di sisi lain, para karyawan memiliki harapan-harapan bahwa hak-hak privasi yang mereka miliki di luar kerja juga ada di tempat kerja. Next. Tuh. Pengertian serikat karyawan. Serikat karyawan, labor union atau trade union adalah organisasi para pekerja yang dibentuk untuk mempromosi. Ayo dipercepat. Udah mau lobet tapi laptop pindahnya. Mempromosikan atau Alif kok nggak ada suaranya? tes. Lanjut. Ada nggak? Ada. Mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi dan memperbaiki melalui kegiatan dan politik para anggotanya. Kepentingan dominan yang diperjuangkan serikat karyawan tersebut adalah kepentingan ekonomi. Dalam bidang ini berbagai Kok nggak ada suaranya, Lip? contoh kepentingan yang terpenting serikat karyawan. Lanjut, Nopi. Kehadiran serikat kerja mengubah secara signifikasi. Nopi. Kok sini? Udah, Lip. Baik, Nopi. Udah. Selanjutnya ada kehadiran serikat kerja mengubah secara signifikan beberapa aktivitas sumber daya manusia, proses perekrutan, prosedur seleksi, tingkat upah, kenaikan gaji, paket tunjangan, sistem keluhan, dan prosedur disiplin dapat berubah secara drastis disebabkan oleh ketentuan perjanjian perundingan kerjasama kolektif bargaining agreement. Tanpa kehadiran sertifikat pekerja, perusahaan leluasa mengambil keputusan unilateral menyangkut gaji, kerja, dan kondisi kerja. Keputusan ini dilakukan oleh perusahaan tanpa masukan atau persetujuan dari kalangan karyawan. Karyawan yang tidak menjadi anggota serikat. Pekerja harus menerima persyaratan mensosialisasikan
dengan serikat pekerja dalam hal pengambilan keputusan. Keputusan bilateral decision making mengenai tingkat gaji, jam kerja, kondisi kerja, dan masalah keamanan kerja lainnya. Alih-alih menghadapi setiap karyawan secara satu persatu, perusahaan harus berunding dengan serikat pekerja yang mewakili kalangan pekerja. Next dah. Udah, lanjut. Demi 10 Serikat menit lagi. Serikat pekerja biasanya mencoba memperluas pengaruhnya Pengaruhnya ke dalam ke dalam langsung menyusun standar kerja, desain ulang pekerjaan, dan pengenalan peralatan dan metode baru. Perusahaan umumnya juga menolak pelanggaran batas ke dalam wilayah pengambilan keputusan dengan mengklaim bahwa persoalan tersebut merupakan hak per gaji manajemen. Landasan pertimbangan pembentukan sertifikat karyawan pada saat pembentukannya, suatu serikat pekerja serikat buruh SP harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal ini berdasarkan pasal 11 serikat kerja atau serikat buruh yang berbunyi setiap serikat pekerja, serikat buruh atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Yang ingin bertanya langsung kirim ke grup. Ya kan? WA. WA. Ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.